Pemirsa, volume kendaraan arus balik di ruas Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam terpantau padat. Sebanyak 75.113 kendaraan telah melintas di jalur arteri Cirebon. Inilah pantauan udara kepadatan arus balik di jalur Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Ribuan kendaraan didominasi kendaraan sepeda motor. Sejak sore hari hingga malam hari ini menyemut di persimpangan Jalan Bypass Pemuda Kota Cirebon. Dari data petugas Dinas Perhubungan Kota Cirebon, tercatat sebanyak 75.113 kendaraan yang telah melintas di jalur arteri Cirebon, Jawa Barat. Dari total jumlah kendaraan itu, sebanyak 70.698 kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Meski mengalami peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas di jalur arteri Cirebon dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Diperkirakan pemirsa, volume puncak arus balik di jalur Pantura akan terus terjadi hingga Senin besok. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Bernardine Mario langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Bernardine, di mana tepatnya posisi Anda berada saat ini dan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di puncak arus balik ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, lokasi saya saat ini melaporkan tepat berada di Simpang Pemuda Kota Cirebon di jalur arteri Pantura Brigjen Darsono yang akan mengarah menuju ke Simpang Palimanan dan akhirnya nanti membawa para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus balik menuju ke Jakarta. Memang dari pantauan kami sejak siang pada pukul 2 sampai dengan malam hari ini, pukul setengah 11 malam waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraan yang akan melakukan perjalanan arus balik terus meningkat dan didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Sampai dengan malam ini tercatat sudah lebih dari 75.000 sepeda motor yang akan melakukan perjalanan arus balik dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Keramaian arus lalu lintas juga terjadi dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah karena saat ini di jalan tol menuju ke Jawa Tengah telah diberlakukan one way sehingga kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke Jawa Tengah ini harus keluar dan menggunakan jalur arteri Pantura, di mana memang dapat disaksikan ini adalah kendaraan-kendaraan yang sedang bergerak dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah menggunakan jalur arteri Pantura Cirebon, di mana dominasinya memang adalah kendaraan roda 4 dan juga bis-bis, yang dimana kalau dari pantauan kami, bis-bis ini tidak membawa penumpang karena mereka akan menjemput para penumpang mereka di Jawa Tengah untuk nanti mengantarkan mereka menuju ke daerah Jakarta. Dan saat ini juru kamera kami, Yadin Syafrizal, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana antrian kendaraan roda 2 atau sepeda motor di Simpang Pemuda Kota Cirebon yang saat ini sedang menunggu lampu berwarna hijau sebelum nanti akhirnya mereka akan tancap gas untuk meneruskan perjalanan mereka menuju ke Simpang Kedaung, kemudian nanti ke Simpang Palimanan, sampai akhirnya nanti membawa mereka ke jalur Pantura. Jalur Pantura, Indramayu, dan akhirnya menuju ke arah Jakarta. Dan dari pantauan kami memang untuk arus lalu lintas meskipun ramai dengan kendaraan sepeda motor, namun masih cukup ramai lancar. Tidak ada kepadatan, hanya saja memang di setiap lampu merah ini baru terlihat antrian yang cukup panjang. Nanti ketika di perjalanan tidak ada kepadatan ataupun keramaian yang membuat arus lalu lintas tersendat. Dan memang nanti sampai di Simpang Kedaung ini, Eva dan juga pemirsa, para pengendara sepeda motor ini harus berhenti sebentar karena ada rekayasa buka tutup. Karena nanti di Simpang Kedaung ini adalah menjadi titik pertemuan antara kendaraan yang berasal dari kota Cirebon dan kendaraan yang menggunakan jalur pesisir Kabupaten Cirebon, sehingga nanti ketika dari jalur pesisir Kabupaten Cirebon dibuka, maka kendaraan-kendaraan ini yang berasal dari jalur arteri kota Cirebon harus berhenti dulu, menunggu giliran. Nanti sampai selesai kendaraan-kendaraan sepeda motor dari jalur pesisir Kabupaten Cirebon bergerak, barulah mereka bisa kemudian melakukan kembali perjalanan mereka ketika pesisir kabupaten diberhentikan. Dan saat ini kendaraan sepeda motor yang akan menuju Jakarta sudah boleh berjalan kembali untuk melakukan perjalanan kembali ke daerah mereka masing-masing. Dan untuk memastikan keamanan serta kelancaran pergerakan arus balik libur lebaran di sepanjang jalur
arteri Pantura Kota Cirebon ini seluruh pos pengamanan yang ada telah melakukan penjagaan. Karena memang malam hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik libur Lebaran 2024. Di mana memang kalau di pos pemuda sendiri, di setiap kali lampu berwarna merah, nanti akan ada petugas yang memberikan abu-abu dengan maksud kami memberikan rambu-rambu berupa bendera kepada para pengendara untuk berhenti. Nanti ketika lampu sudah hijau, maka nanti langsung para petugas memberikan tanda mereka boleh berjalan, dan nanti ketika lampu hijau sekitar sudah 5 detik berubah menjadi warna merah, baru petugas akan langsung masuk ke zebra cross dan memberikan tanda dengan bendera untuk kendara berhenti. Karena memang hal ini harus dilakukan, Eva dan pemirsa, karena sering sekali terjadi crash di perempatan jalur arteri Pantura Kota Cirebon. Karena mungkin buru-buru ingin sampai ke tempat tujuan, sehingga kadang kalau melihat lampu sudah mau menuju warna merah ini, mereka menerobos agar tidak harus menunggu lama di persimpangan jalur arteri Pantura Kota Cirebon. Dan saat ini petugas juga sudah mulai memberhentikan lagi nih kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah dan akan menuju ke arah sejak pukul 18 ya, 18 tadi ini terjadi kepadatan di gerbang tol Cikatama. Kemudian ditambah lagi ada kepadatan di pertemuan Trans Jawa dan Cipularang. Tadi 18 kita sudah menambah kapasitas lajur kontraflow dari 2 lajur menjadi 3 lajur, sampai 66 sampai 47 3 lajur ya. Kemudian diperpanjang lagi sampai 36 1 lajur. Namun perkembangan ya, ini masih terjadi kepadatan. Tadi saya diskusi dengan pihak Jasa Marga melihat counting ya, untuk kapasitas jalan setelah ditambah 1 lajur kontraflow, sebenarnya ini sudah memadai ya, sudah memadai. Namun karena banyaknya kendaraan yang gangguan, yang pertama ya gangguan baik itu di jalur kontraflow maupun di jalur Bandung atau yang arah Jakarta yang seharusnya, ini mengakibatkan kapasitas jalan ini terambil oleh kendaraan yang bermasalah, yang mogok ya. Yang kedua, banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan, terutama menjelang 62, setelah 62. Ini juga mengakibatkan perlambatan ketika keluar dari gerbang tol Cikatama. Ada beberapa yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita menambah tim urai. Kita minta backup dari Polda Metro untuk melakukan patroli menyisir untuk kendaraan-kendaraan yang parkir di bawah jalan. Ada 10 kendaraan tim urai ya, nanti akan backup di wilayah Jawa Barat ini. Yang kedua, kita akan membuka Japek Selatan ya. Japek Selatan ini sedang dipersiapkan untuk mengurangi beban arus lalu lintas di 66. Kemudian kita juga akan juga mengurangi di Cikamuning ya, arah dari Bandung, karena saya lihat dari Cileunyi ini masih cukup banyak juga arus lalu lintas yang akan ke arah Jakarta. Kita akan melakukan beberapa diskresi ya, mulai dari penambahan Japek Selatan, kemudian Cikamuning, dan nanti saya diskusi juga apabila arus lalu lintas dari timur ini sudah tidak bisa menampung, artinya kapasitas jalannya sudah tidak bisa menampung, ini akan ada diskresi yang lebih dari itu ya, sampai kepada one way dari 70 sampai dengan 47 nantinya. Ini opsi terakhir.
ya. Tapi karena kapasitasnya masih mencukupi, tinggal kita membersihkan yang kendaraan gangguan, kendaraan yang berparkir di bahu jalan. Mudah-mudahan ini bisa menguras kendaraan keluar dari Cikampek Utama. Saya kira itu ya. Pak, untuk operasional di Japek 2 Selatan ini kan malam hari, mengingat penerangan di sana masih minim, ini seperti apa, Pak? Siapkan untuk penerangan ya, penerangan ada lampu selang itu, kemudian kita akan kawal ya untuk melalui Japek Selatan, kemudian di ujung juga kita akan kelola sehingga ini tidak menjadi penumpukan, dan kita akan batasi jumlah kendaraannya, kita batasi sehingga tidak ada penumpukan di Japek Selatan. Oke. Kalau untuk one way malam ini akan diperpanjang atau bagaimana? Kita lihat counting di Semarang ini masih one way sekarang di lokal. Artinya saya lihat tadi di Banyumanik ya, di Banyumanik ini masih cukup tinggi. Angkanya masih sekitar 4.000. Artinya kemungkinan ya, dan hampir bisa dipastikan untuk one way dari Kali Kangkung ini akan kita teruskan ya. Karena kalau Banyumanik jam berapa ini? 11. Jam 11 kurang. 11 kurang berarti tambah 6 jam, 7 jam. Berapa jam? Jam 6 sampai sini. Artinya ini akan terus berlanjut ya. Ada lagi? Cukup saya kira ya. Cukup ya. Saya mau patroli dulu untuk menyisir yang ada di bahu jalan. Terima kasih, Pak. Itu ya. Pemirsa, baru saja kita simak keterangan yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan terkait dengan puncak arus balik libur Lebaran 2024. Disampaikan oleh Kakor Lantas Polri, kepadatan di Tol Cikampek Utama sudah terjadi sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebagai langkah untuk mengurai kepadatan, kapasitas lajur kontraflow sudah ditambah dari kilometer 66 hingga kilometer 47. Kemudian diperpanjang sampai kilometer 36 satu lajur. Beberapa catatan tadi disampaikan oleh Kakor Lantas Polri terkait dengan penyebab kepadatan di Cikampek Utama, diantaranya karena banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan dan juga ada sejumlah kendaraan yang mogok. Untuk itu dilakukan langkah menambah tim urai dengan bantuan backup dari Polda Metro Jaya untuk membuka lajur, termasuk juga membuka Japek Selatan untuk mengurangi beban di kilometer 66. Apabila arus lalu lintas dari timur tidak bisa menampung, akan ada langkah berikutnya, yakni diskresi lainnya one way kilometer 70 sampai kilometer 47. Iya, pemirsa, sebelumnya kami sampaikan terima kasih untuk Bernardin Mario dari Cirebon, Jawa Barat sudah bergabung, dan nanti kami akan update kembali. Terima kasih Bernardin Mario.
Pemirsa, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ribuan pemudik sudah memenuhi Pelabuhan Bakauheni sejak sore tadi untuk menyeberang ke Pelabuhan Merak. Untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kita bergabung dengan Fadila Sarafina di sana. Fadila, bagaimana kondisi terkini arus balik di Pelabuhan Bakauheni? Ya Eva, benar sekali, pada hari ini memang diprediksi menjadi puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Puncak arus balik ini diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu kemarin, hari ini hingga hari Senin. Kalau ditanya soal bagaimana situasi di Pelabuhan Bakauheni ini, pada malam hari ini memang lebih ramai dibandingkan tadi siang. Karena kalau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya dan juga hari-hari sebelumnya, ini memang biasanya masyarakat ini memilih untuk melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak ini di sore hingga malam hari untuk menghindari panasnya matahari. Nah, ini Anda bisa lihat, ini adalah situasi antrian di terminal reguler di Pelabuhan Bakauheni. Nah, di sini memang sudah mulai terjadi antrian yang cukup panjang. Tapi antrian ini memang masih termasuk belum parah atau belum diperlukan adanya rekayasa lalu lintas delaying system. Sebenarnya dari tadi malam ini sudah beberapa kali terjadi kepadatan, bahkan tadi kepadatan ini sampai ke gerbang tol Bakauheni. Tapi kepadatan di Pelabuhan Bakauheni ini memang tidak pernah berlangsung terlalu lama. Biasanya hanya 30 menit, paling lama ini 1 jam. Karena memang saat mulai padat ini puluhan dari personil polisi dan juga ASDP ini turun untuk mengatur flow kendaraan. Dan biasanya nanti setelah kapal ini selesai bongkar muat, kemudian juga ada beberapa penumpang maupun kendaraan yang masuk ke dalam kapal ini, kepadatan di sini bisa terurai. Nah Eva, kalau kita bicara soal data sendiri, dari data per 12 jam yang diupdate oleh ASDP dari Pelabuhan Bakauheni pada hari ini, dari 12 jam ini sudah ada sebanyak 56.000 kendaraan, ya maksud kami 56.000 penumpang yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Sementara untuk kendaraan ini ada sekitar 8.000 kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan, dan tentunya angka ini akan terus bertambah. Nanti untuk data fixnya pada hari ini akan dirilis pada 12 jam lagi. Nah, kalau kita berkaca dari data kemarin ini jumlah penumpang atau pejalan kaki dan juga penumpang yang ada di kendaraan yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak ini ada sebanyak 117 penumpang, 117.000 penumpang. Nah, untuk kendaraannya ini ada sebanyak 28.000. Nah, untuk hari ini diprediksi akan bertambah lagi jumlah penumpang maupun juga kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak. Nah, nantinya puncak arus mudik ini masih akan terus terjadi hingga hari Senin esok hari. Tapi sekali lagi kalau di sini ini biasanya kepadatan baru akan terjadi pada sore, malam maupun juga dini hari. Karena memang ini jadi waktu-waktu favorit bagi para penyeberang yang ingin melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak. Tadi kami juga sudah melakukan pantauan udara, memang kalau di Pelabuhan Bakauheni ini sudah cukup padat. Tapi meski begitu, antriannya di depan sini ini masih belum terlalu panjang, jadi belum diperlukan rekayasa lalu lintas. Nah, kalau kita bicara soal antisipasi yang dilakukan untuk mengurai kepadatan atau mencegah terjadinya kepadatan, ini ada beberapa. Salah satu yang menjadi garis bawah Menteri Perhubungan, kalau kita berkaca pada arus balik kemarin ini memang kepadatannya cukup parah di Pelabuhan Merak. Untuk menghindari hal serupa ini terjadi di Pelabuhan Bakauheni, ada hal yang digarisbawahi yaitu lambatnya rotasi kapal. Lambatnya rotasi kapal ini disebutkan menjadi alasan Pelabuhan Merak waktu itu ini cukup padat flow kendaraannya. Nah, kalau di arus balik ini seluruh kapal ini dipantau secara 24 jam
maksimal bongkar muatnya ini hanya boleh 45 menit. Jadi tidak ada ketersendatan dari keberangkatan dan juga tidak ada antrian yang terlalu berkepanjangan. Selain itu, juga untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Bakaheni, ini juga diaktifkan pelabuhan lain, yaitu di Bandar Lampung. Ini ada Pelabuhan Panjang. Di Pelabuhan Panjang ini ada 3 trip yang akan dilakukan. Jadwal keberangkatannya juga ada 3, pukul 12, pukul 2, dan juga pukul 4 sore. Nah, masyarakat juga dihimbau, masyarakat Lampung ini juga dihimbau untuk melakukan perjalanan dari Pelabuhan Panjang. Nah, Pelabuhan Panjang ini melayani keberangkatan dari Pelabuhan Panjang atau Bandar Lampung menuju ke Ciwandan. Nah, memang dihimbau untuk melakukan perjalanan dari Pelabuhan Panjang karena kalau dari Bandar Lampung ini lebih dekat jarak tempuhnya ke Pelabuhan Panjang ketimbang ke Pelabuhan Bakaheni. Nah, selain itu juga PT ASDP ini sudah melakukan atau menyiapkan beberapa peraturan untuk mencegah terjadinya kepadatan di Pelabuhan Bakaheni atau memitigasi apabila terjadi kepadatan, diantaranya adalah dengan meniadakan tiket kadaluarsa. Ini artinya apa, Eva? Artinya adalah apabila para penumpang ini membeli tiket pada hari ini, misalnya pada pukul 12 malam, ini berarti tiketnya masih akan berlaku hingga pukul 12 malam setelahnya. Kenapa ini diberlakukan? Karena apabila terjadi kepadatan di Pelabuhan Bakaheni, nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas berupa delaying system. Nah, delaying system ini nanti akan menahan beberapa pengguna jalan atau beberapa kendaraan di rest area, baik dia berada di arteri maupun juga di jalan tol. Ini nantinya akan ditahan hingga Pelabuhan Bakaheni ini bisa menampung lebih banyak kendaraan lagi. Nah, selain itu juga dibatasi angkutan-angkutan barang, kecuali yang dikecualikan. Ini seperti bahan-bahan sembako. Dari tadi kami memang belum melihat adanya truk-truk angkutan barang besar karena kalau dari Kakor Lantas ini truk-truk angkutan barang besar masih akan dilarang hingga tanggal 16 April atau nantinya di akhir masa arus balik 2024. Nah, selain itu juga ada rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan ini adalah rekayasa lalu lintas berupa scanning tiket maupun juga delaying system. Scanning tiket ini diberlakukan kalau saat ini ada di 3 rest area karena sampai saat ini pola kepadatan di Pelabuhan Bakaheni ini masih berpola hijau. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bagaimana pola kepadatan di Pelabuhan Bakaheni. Nah, Pelabuhan Bakaheni ini dari Polda Lampung membagi kepadatannya menjadi 3 pola. 3 pola yaitu hijau, kuning, dan juga merah. Hijau ini apa? Hijau ini berarti seperti ini, masih cukup lancar, belum ada antrian yang terlalu panjang. Nanti kalau sudah kuning, ini berarti sudah ada antrian sejauh 1 km dari gerbang Pelabuhan Bakaheni. Sementara kalau sudah merah, ini berarti sudah ada antrian sepanjang 4 km dari gerbang Pelabuhan Bakaheni. Nah, di pola hijau ini baru diberlakukan sistem scanning tiket. Scanning tiket ini apa? Nantinya di rest area ini masyarakat akan dicek kembali tiketnya, apakah sudah memiliki tiket ataupun belum. Apabila yang belum memiliki tiket ini akan diminta untuk bergeser, kemudian nanti akan diminta untuk membeli tiket di rest area tersebut. Kemudian nanti bagi yang sudah memiliki tiket ini akan dibeli stiker warna hijau. Stiker warna hijau ini artinya dapat langsung masuk ke Pelabuhan Bakaheni. Demikian, Eva. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadila untuk informasi Anda. Pemirsa, yang Anda saksikan visual di sebelah kiri layar adalah visual Kakor Lantas Polri yang sedang melakukan patroli di tol Cikampek Utama atau Cikatama. Kakor Lantas Polri sedang melakukan patroli karena hari ini adalah diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2024.
Dan tadi disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, kepadatan di tol Cikampek Utama sudah terjadi sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berbagai langkah sudah dilakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi sejak sore hari tadi, diantaranya dengan menambah kapasitas lajur kontraflow, ditambah dari kilometer 66 hingga 47, kemudian diperpanjang sampai kilometer 36, ditambah satu lajur. Meski kapasitas kontraflow ditambah, namun ternyata kepadatan masih terjadi. Dan disampaikan oleh Kakor Lantas Polri, hal ini disebabkan oleh kapasitas jalan yang diambil oleh kendaraan mogok dan juga banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan. Maka patroli ini sebagai salah satu langkah juga untuk mengurai jalur yang diambil oleh kendaraan mogok dan kendaraan yang parkir di bahu jalan. Disampaikan pula tadi oleh Kakor Lantas Polri, sudah ditambah juga tim urai dengan bantuan dari Polda Metro Jaya untuk mengurai kendaraan yang mogok dan juga parkir di bahu jalan. Langkah lainnya dilakukan untuk mengurai kepadatan di tol Cikampek Utama adalah membuka Japek Selatan untuk mengurangi beban di kilometer 66. Informasi yang kami dapatkan, Kakor Lantas Polri masih akan melakukan patroli hingga kilometer 70 tol Cikampek Utama. Disampaikan pula oleh Kakor Lantas Polri ada langkah diskresi yang disiapkan jika lalu lintas dari timur tidak bisa ditampung, akan disiapkan diskresi lainnya, yakni one way dari kilometer 70 sampai kilometer 47. Namun hal ini situasional melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di puncak arus balik Lebaran 2024 malam hari ini hingga besok Senin, tanggal 15 April 2024. Pemirsa, hingga Minggu malam kepadatan kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya masih memadati ruas tol Jakarta Cikampek. Sistem kontraflow masih diberlakukan, bahkan lajurnya diperpanjang dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Arus balik libur Lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga Minggu malam terus meningkat. Puluhan ribu kendaraan dari arah tol Cipali dan Cipularang terus mengalir menuju Jabodetabek melalui tol Jakarta Cikampek. Meningkatnya jumlah kendaraan membuat 4 lajur tol dan bahu tol dipadati kendaraan. Antrian panjang kendaraan terjadi hingga puluhan kilometer. Kontraflow juga masih diberlakukan oleh Korlantas Polri dan Jasa Marga. Hal ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur bebas hambatan tersebut. Hingga Minggu malam ini pemirsa, kontraflow diperpanjang, yakni mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Diprediksi kepadatan kendaraan para pemudik yang akan kembali ke Jakarta akan terus terjadi hingga Senin dini hari. Pemirsa, kita jeda dulu. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.